Banyak. Saya berharap Mhm. Anda punya semangat itu, ya. Teman-teman kita coba untuk bahas satu-satu. Kenapa sih goal setting tidak tercapai? Satu, ya, goal setting terlalu umum dan samar. Kita akan bahas nanti ya. Yang dimaksud dengan goal setting terlalu umum dan samar apa sih? Ketika ditanya, "San, ngapain berbisnis asuransi jiwa? Target kamu di tahun 2021 apa sih?" Lalu Anda bilang, "Saya ingin bahagia." Bahagia itu samar. Saya ingin kaya, kaya juga samar. Saya ingin sukses, sukses juga samar, teman-teman. Karena kaya nggak ada ukurannya. Sukses nggak ada ukurannya, bahagia juga nggak ada ukurannya. Bahagianya teman-teman sama saya beda loh, suksesnya teman-teman sama saya beda loh. Nah, terlalu samar ini yang membuat kita tidak nyampe goals-nya kita. Lanjut. Ya, kenapa goal kita nggak nyampe, ya, yang kedua adalah goal-nya dibebankan kepada Anda. Jadi nggak benar ya, karena kalau misalkan saja Anda bilang ya, "Kan yang mau saya promosi Bu Febi." Enggak, salah salah salah. "Kan yang mau saya MDRT Bu Marisa." Enggak juga, ya. "Kan yang mau saya Elite Club adalah Pak Riki." Enggak juga, Sandi Suryaman juga enggak kok teman-teman ya. Goal itu, ya, kreasi Anda sendiri dan keinginan Anda sendiri dan bukan dari beban kita sebagai manajemen atau sebagai leader-nya Anda. Selanjutnya, ya. Nah, teman Anda punya goal, tapi Anda nggak ceritain atau menceritakan kepada orang yang salah. Jadi gini, teman, kalau Anda saat ini sudah tulis nanti goals-nya, berharap setelah ini Anda langsung ketemu sama leader Anda, ya. Jadi Anda ketemuin sama Bu Marisa, Anda ketemuin sama Bu Febi, Anda ketemuin sama Pak Riki gitu ya, ceritakan goal Anda, ya. Kenapa? Karena kalau goal Anda nggak diceritain, Anda nggak punya deklarasi dan nggak punya komitmen. Kenapa? Karena kebiasaannya adalah kalau Anda mencatat lalu Anda simpan untuk diri sendiri, biasanya ya, diri sendiri itu akan simpan lagi dan Anda nggak akan pernah tahu lagi apa yang Anda sudah setting, ya. Kecenderungannya atau keumumannya adalah nggak ada yang akan memonitoring, nggak akan ada yang mensupervisi, dan nggak akan ada yang ngingetin. Tapi kalau Anda ceritakan ini ke leader Anda ceritakan ke ini, ke Pak Riki, teman-teman, ya akan ada yang bantu untuk supervisi. Jadi setelah ini akan dicatat oleh Bu Febi, akan dicatat oleh Bu Marisa, akan dicatat oleh Pak Riki, berapa total yang ingin Anda capai. Lalu kita akan bantu sama-sama. Ya. Plus, tolong Anda ceritakan ini bukan hanya dari sisi profesional. Jadi bukan cuma cerita ke leaders, ke Uda Riki, tapi cerita juga ke keluarga. Kenapa? Karena kalau Anda ingin bercerita, ceritakanlah kedua hal, ke personal dan ke profesional. Nah, ini maksudnya kayak gimana sih, San, ya? Kalau Anda ya adalah sebuah meja, maka meja bisa berdiri dengan 4 kaki. Kalau meja hanya berdiri dengan 1 kaki, maka meja tersebut akan jatuh dan runtuh. Ya. Kalau Anda punya Bu Febi, punya Bu Marisa, itu adalah kaki kedua. Ya. Akan dibantu pantauannya oleh leader-leader kita tercinta. Lalu Anda punya Uda Riki dari sisi manajemen untuk membantu pencapaian Anda, diingetin nanti targetnya. Ya, ternyata Pak Doi targetnya 700 juta di bulan Februari baru 50 contohnya, diingetin Pak. Ya, kurang 650 juta misalkan saja. Nah, itu fungsinya Uda Riki, itu adalah meja yang ketiga. Ya. Lalu Anda punya keluarga, ini adalah meja keempat dan meja yang paling kuat. Kenapa? Karena kalau Anda ceritakan kepada pasangan Anda akan ngomong kayak gini, ya. Umi, saya manggil istri saya Umi ya. Umi, Abi ini ikut aja nanti ya, Abi yang akan bayarin Umi. Boleh dong Mi, Umi nanti ingetin Abi ya, karena kan kita jalan-jalan kedua. Nah, teman-teman bayangin kalau Anda udah cerita kayak gitu, nggak mungkin istri Anda nggak ngingetin Anda. Istri Anda akan nanya, ayo ya, Bi, gimana Bi, udah nyampe belum? Katanya udah mau jalan-jalan. Katanya mau jalan-jalan, apalagi kalau Anda cerita ke anak Anda loh. Ya, yang paling bahaya adalah kalau Anda cerita ke anak Anda. Kenapa? Kalau anak Anda dikasih tahu, ya, anak saya namanya Fairi. Fairi, nanti Abi mau jalan-jalan ke luar negeri ke TL Selatan. Doain Abi ya. Nah, Fairi sama Umi, nanti Abi coba bayarin juga. Abi nabung nih dari penghasilan Abi. Abi kan punya penghasilan 35 juta. Abi nabung setiap bulan 5 juta buat Umi dan buat Fairi jalan-jalan. Bayangin, kalau Anda berani cerita ke anak tuh nanti ya, kuping saya merah ketika saya ceritain ya, tahun lalu bahwa kita akan ke Jepang. Anak saya nagih terus ya, Abi kapan ke Jepang? Abi kapan ke Jepang? Abi kapan ke Jepang? Ya, saya ngomongin di bulan Desember kita akan ke Jepang. Tanya lagi, bulan Desember berapa bulan lagi sih, Bi? Bulan Desember berapa bulan? Nah, kalau Anda bisa ceritain itu, anda akan punya efek alarm yang luar biasa. Jadi kalau Anda sudah setting goal, jangan ditaruh sendiri goals-nya. Ceritain ke yang lain-lain ya, ceritain ke leader Anda, ceritain ke Uda Riki ya. Ceritain ke keluarga Anda. Kenapa? Karena Anda akan punya 4 kaki. Ketika diri Anda lemes, leader Anda nggak akan pernah lemes. Ketika diri Anda lemes dan leader Anda yang lemes, Uda Riki nggak akan pernah lemes. Ketika diri Anda, leader Anda udah Riki lemes, keluarga Anda nggak akan pernah lemes. Itu teman-teman tujuannya. Saya yakin sih udah Riki, leader Anda, dan keluarga Anda nggak akan pernah lemes. Anda mungkin yang lemes ya. Mereka pasti akan bersemangat untuk terus memotivasi Anda. So, jangan lupa setelah ini diceritain ya goal Anda. Lanjut teman-teman ya. Nah, ini dia nih.
Ini kecenderungannya. Jadi ketika Anda nanti punya goals, kan Anda yang Anda setting adalah bukan goals-nya. Yang Anda setting adalah sebenarnya action plan-nya, apa rencana kerja Anda. Jadi teman-teman, kalau Anda punya rencana kerja, jelas ya, Anda harus punya tuh pengganti ya, hal-hal yang membuat Anda nyaman. Jadi teman-teman, menurut Anda, apakah prospek nyaman? Enggak juga, capek prospeknya. Apakah ngerekrut nyaman? Enggak, ngerekrut itu capek juga. Tapi boleh dong, teman-teman, boleh dong selesai prospek, selesai ngerekrut, bikin diri Anda bahagia dengan cara apapun juga. Meskipun Anda nggak ketemu langsung sama nasabah, nggak ketemu langsung sama calon agent Anda, ketika Anda prospeknya via WA, via Zoom, dan lain-lain, bikin diri Anda senang. Kenapa? Karena kalau Anda nggak menyenangi pekerjaan Anda mungkin nggak akan pernah bisa untuk ngejar goals-nya Anda. Nah, buat senangnya apa? Contoh setelah selesai prospek, kasih hadiahlah ke Anda. Kalau Anda hobinya apa gitu ya, lakukan hobi sedikit. Ya buat diri Anda senang. Ketika Anda sudah selesai ngerekrut, presentasi rekrut, ya buat Anda senang, lakuin hobi. Saat ini hobi banyak loh, berkebun bisa, ya pelihara ikan cupang bisa, mainlah dengan ikan cupang. Ya, bikin Anda senang dulu ya. Jadi Anda harus punya pengganti perilaku tuh. Ya. Jadi ketika ketika Anda punya perilaku baru ya dan Anda ganti perilakunya dan ternyata perilakunya menyenangkan, hasilnya pasti akan menyenangkan. Ya. Lanjut teman-teman. Nah ini dia. Anda punya goal tapi Anda nggak tahu rasa takutnya apa. Nanti kita akan belajar di sini ya. Lanjut, dan yang terakhir adalah goal Anda terlalu sulit dan terlalu mudah. Ini dia. Goal Anda terlalu sulit, Anda males nyampenya, ya. Terlalu mudah, Anda juga males ya untuk ngejar, sama-sama males nih. Jadi goal Anda harus pas, tidak boleh kelebihan, tidak boleh kekurangan, teman-teman ya.